was indeed. Halo kaum mager semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy The Boy in the Kejut. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival berjudul Letnan Robinson Crusoe yang dirilis pada tahun 1966. Yang mana film ini ceritanya menarik dan sangat mengemplurkan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, crat-cret-crot. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang marinir yang sedang melakukan patroli rutin di Samudra Pasifik bernama Letnan Robinson Crusoe. Namun sialnya di sini nasib naas menimpa Robin, yang mana saat itu tiba-tiba mesin pesawatnya mengalami kerusakan, membuat Robin ngajo ke laut menyelamatkan diri menggunakan parasut sambil membawa perahu karet. Setelah menaiki perahu karet, Robin pun membaca buku petunjuk cara bertahan hidup di lautan lepas. Dan ketika Robin nongeng dirinya melihat sebuah perahu yang berlayar di sekitar laut tersebut. Melihat itu lantas Robin pun gogoroan meminta tolong. Namun setelah dekat ternyata itu bukanlah perahu, melainkan seekor hiu. Melihat hiu tersebut menyerang kepada dirinya, spontan Robin pun mengeluarkan pisau dan menusuk-nusukannya ke kanan kirinya. Tetapi karakter Robin yang ini berbeda jauh dengan karakter Robin yang ada di film-film lainnya, yang mana biasanya karakter Robin itu cerdas, berwibawa, bijak, terampil, dan tangguh. Namun Robin yang ini karakternya malah kebalikannya terlihat saat itu akibat perbuatan cerobohnya perahu karetnya bocor. Beruntungnya saat itu Robin keburu menambah perahu karetnya, jika tidak pastinya Robin yang boloto ini mati. Dear Jane, is how I discovered a new way. 4 hari kemudian, di mana malam itu keadaan Robin sudah benar-benar lemah mengingat sudah 4 hari perutnya tidak terisi air dan nasi seremeh pun. Dalam keadaan semacam itu, beruntungnya hujan besar turun membuat Robin yang sedang tidur langsung terbangun dan merasa bahagia. Dan tanpa diduga paginya Robin menemukan dirinya terdampar di sebuah pulau terpencil, membuat Robin yang menerima kenyataan itu merasa sedih. Shut up! Malamnya Robin pun membuat tempat berlindung sederhana kemudian tidur dengan sangat nyenyak. Namun ketika sedang enak-enak tidur, hujan besar turun dengan sangat lebat akibat kebelotoannya. Di sini Robin terguyur air dan katingang kalapak. Beberapa bulan kemudian terlihat di sana keadaan Robin sudah berbeda dari sebelumnya. Selain itu sekarang dirinya juga sedikit terampil menggunakan akalnya untuk bertahan hidup di pulau tersebut. Dan kebetulan hari itu adalah hari ulang tahunnya. Happy birthday to you. Setelah beberapa bulan tinggal di pulau ini, Robin tidak pernah pergi jauh meninggalkan tempat tinggalnya. Namun hari ini dirinya memutuskan mau menjelajahi pulau tersebut untuk mencari tahu apakah pulau ini berpenghuni atau tidak. Sambil berjalan Robin berbicara sendiri bahwa ayahnya itu bernama Joe Crusoe. Dan ayahnya menamai dirinya dengan nama Robinson Crusoe karena ayahnya tergila-gila dengan novel karangan Daniel Defoe. Sebenarnya sejak kecil Robin tidak nyaman diberi nama Robinson Crusoe sebab dirinya juga sadar bahwa nama Robin itu pantasnya untuk orang yang cerdas, bukan seperti dirinya yang boloto. Setelah sampai di puncak, Robin menemukan pulau ini terpencil terpisah dari daratan lain. It was indeed. Kemudian saat itu Robin mencoba berjalan ke arah pantai lain. Sesampainya di suatu tempat dirinya menemukan bekas pijakan. Walaupun dirinya tidak mengetahui entah itu bekas pijakan hewan atau manusia, tetapi Robin terus berjalan menelusuri jejak tersebut. Hingga sampailah dirinya melihat kapal selam Jepang yang ditinggalkan bekas Perang Dunia Kedua. Lalu Robin pun mendekati kapal tersebut dan masuk ke dalamnya. Setibanya di dalam, saat Robin mengamati ruangan di dalam kapal tersebut, tiba-tiba di sana dirinya mendengar suara berisik membuatnya langsung berlari ketakutan. Dan ketika dirinya menaiki tangga di sini, Robin baru sadar ternyata itu suara panci yang menempel di kakinya, menjadikan Robin merasa malu terhadap dirinya sendiri. Dan saat Robin sedang nyelikan panci di sana, dirinya melihat bayangan yang masuk ke sebuah ruangan. Melihat itu dengan sedikit keberanian, Robin pun mengambil pisau dan masuk ke ruangan tersebut. Setelah masuk, Robin menemukan seekor simpanse sedang duduk santai sambil memegang beceng, menjadikan Robin ketakutan dan langsung menyembunyikan pisaunya dengan bertingkah bodoh, yakni merayunya dengan tujuan merebut becengnya dari tangan simpanse tersebut. Tetapi simpanse itu tidak terbujuk dan malah menakut-nakuti Robin dengan menembakkan becengnya, hingga akhirnya mereka pun menjadi sahabat. Hey, listen, how'd you get here anyway?
Yang ternyata simpanse itu adalah astronot bernama Floyd yang berhasil mendarat dengan selamat di pulau tersebut, dan di sana Robin menemukan tulisan di kalung simpanse itu bahwa barang siapa yang menemukan Floyd maka orang tersebut harus melaporkannya ke Angkatan Laut Washington DC. Check Mercury, my Navy Department, Washington, D.C. Boy, a Japan. Sebelum keluar, Robin masuk ke gudang kapal tersebut dan mengambil barang-barang yang berguna. Selain itu, Robin juga mengambil buku desain bangunan Jepang. Dan di sini Robin tertarik dengan salah satu desain bangunan Jepang yang ada di buku tersebut. Melihat itu, Robin pun langsung keluar dan membangun tempat tinggal bersama Floyd. Dan beberapa minggu kemudian, akhirnya tempat tinggal yang mereka bangun pun selesai. With a hangover, but we were proud of it. Hello, Jane. Sesudah selesai membangun pondok, Robin menuliskan surat untuk tunangannya yang bernama Jane. Lalu dimasukkan surat tersebut ke dalam botol, kemudian dibuang ke laut menggunakan alat sederhana yang telah dibuat Robin sebelumnya dengan harapan ada orang yang menemukan suratnya tersebut dan menyampaikannya kepada Jane. Of love through wind and rain and... Malamnya Robin bermain kartu bersama Floyd sambil meminum tuak, sampai akhirnya Robin teler ngejoprak tak berdaya. A little for you, and a little for me. No, you shouldn't break training like that, Floyd. Keesokan harinya ketika Robin dan Floyd sedang bermain golf yang dibawa oleh Floyd sebelumnya dari kapal selam Jepang, tiba-tiba di sana Robin menemukan bekas pijakan kaki manusia. Melihat itu, lalu Robin pun berjalan mencari orang tersebut. Sesampainya di suatu tempat, Robin menemukan sebuah lubang. Kemudian Robin pun masuk ke lubang tersebut. Setelah berada di dalam, ternyata lubang itu adalah jalan masuk ke patung kepala. Dan ketika Robin nengok dari mulut patung tersebut, dirinya melihat bahwa di bawah ada bekas pijakan kaki manusia yang ukurannya sama dengan yang dilihatnya tadi. Melihat itu, Robin pun keluar dengan tingkahnya yang boloto hingga akhirnya Robin jatuh menimpa perempuan yang hendak menyembah kepala patung tersebut. Yang ternyata bekas pijakan yang ditemukan Robin itu adalah bekas pijakan wanita tersebut. I'm not gonna hurt you. Yeah, I'm not gonna hurt you. Just... Sesudah keduanya terbangun, terlihat di sana si wanita itu berniat mau memukul Robin menggunakan kayu hingga mereka pun garlut, dan pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Robin. Lalu si wanita itu pun dibawa ke tempat tinggalnya. Here, my dear, was the dilemma. I couldn't turn her loose. Setibanya di tempat tinggal, Robin pun membuka tali yang mengikat ke tangan si wanita tersebut. Dan saat Robin mengambilkan minum untuknya, si wanita itu bangkit mengambil samurai dan menyerang Robin dengan penuh emosi, membuat Robin sangat ketakutan. Hingga akhirnya Robin menyerah untuk dibunuh. Melihat Robin pasrah di sini, si wanita tersebut berubah pikiran dan mengurungkan niatnya untuk membunuh Robin. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin si wanita itu melihat walaupun Robin boloto, tetapi dia adalah pria baik yang berhati bersih. Just make it quick. Selepas itu, lalu di sana Robin menanyakan kepada si wanita itu dari mana dia berasal dan apa tujuan dia datang ke pulau ini. Wanita itu menjawab bahwa dirinya berasal dari sisi lain pulau ini, dan tujuannya datang ke sini adalah untuk menghindari kemarahan ayahnya yang bernama Tanamasu, yang mana dia merupakan seorang kepala suku yang kejam. Disebabkan dirinya menolak untuk dinikahkan, ayahnya berniat mau mengorbankan dirinya kepada dewa yang mereka sebut Kabuna, yakni patung besar yang terbuat dari batu yang ada di pulau ini yang ditemukan Robin saat dirinya menelusuri jejak kaki si wanita tersebut. Kabuna, evil god of island. Place where I found you. Mengetahui itu, Robin mengatakan kenapa hanya karena menolak untuk dinikahkan dia mau dikorbankan kepada dewa Kabuna, padahal wanita itu memiliki hak. Mendengar itu, si wanita tersebut menanyakan apa itu hak. Robin menjawab hak itu adalah kebebasan untuk melakukan apapun yang dia inginkan, termasuk menolak untuk dinikahkan dengan pria yang tidak disukainya. They do what they want. Usai memberitahukan hal tersebut, kemudian di sana Robin menunjukkan foto Jane kepada si wanita tersebut. Robin mengatakan bahwa itu adalah tunangannya. Selepas menunjukkan foto tersebut, Robin menyuruh Floyd untuk menjaga si wanita itu karena dirinya akan tidur di luar agar si wanita itu bisa tidur dengan nyenyak. Sebab jika Robin tidur di dalam, ditakutkannya si wanita itu menyangka bahwa Robin akan mengemplunnya. Right. Well, some stupid kid. Paginya, si wanita itu yang sudah terbangun lebih awal terlihat dirinya membawa ikan hasil tangkapannya. Melihat ternyata si wanita tersebut adalah wanita baik, lantas Robin pun menamai si wanita itu dengan panggilan Rabu sesuai hari dirinya menemukan si wanita tersebut. Dan kelihatannya si Rabu ini mulai menyukai Robin, karena saat Robin menuliskan surat untuk Jane, Rabu cemburu dan amak-amakan tepara rugu. All my love, Rob.
Di mana saat itu Robin yang baru saja mengirimkan surat tiba-tiba di sana dirinya merasa terkejut ketika melihat ada beberapa perahu yang hendak mendarat di pulau ini. Melihat itu Robin pun berlari dan memberitahukan kepada Rabu bahwa ayahnya datang ke pulau ini. Mendengar itu anehnya di sini Rabu bukannya ikut bersembunyi dengan Robin melainkan dirinya malah berlari menyambut kedatangan ayahnya. Yang mana kala itu Robin melihat dari semak bahwa yang datang itu bukanlah ayah Rabu melainkan saudara-saudaranya. Pantas saja Rabu gak bersembunyi, ternyata itu adalah saudara-saudaranya. Melihat banyak wanita yang datang ke pulau ini bukannya itu membuat Robin merasa bahagia melainkan menjadikan dirinya sangat ketakutan. Yang mana saat itu juga dirinya langsung berlari meninggalkan tempat tersebut. Namun sialnya kala itu Rabu melihat Robin lantas dirinya pun mengajak saudara-saudaranya untuk mengejar Robin. Dimana saat itu Robin yang berlari dirinya terkepung. Melihat kenyataan itu Robin pun nekat dengan jauh ke air. Tetapi sialnya saudara-saudara Rabu datang menghampirinya dan melelep-lelep kepala Robin membuat Robin engap-engapan. Lalu di sana Robin menanyakan siapa para wanita tersebut. Rabu menjawab bahwa mereka adalah saudara-saudaranya yang kabur karena mereka juga mau dikorbankan oleh ayah Rabu akibat kesalahan Rabu sendiri yang tidak mau dinikahkan dengan pria pilihan ayahnya. Kemudian di sana Rabu balik bertanya apakah benar apa yang dikatakan Robin kemarin bahwa wanita itu memiliki hak. Robin menjawab ya memang benar wanita itu memiliki hak. Jika memang demikian Rabu mengungkapkan bahwa dirinya akan melawan ayahnya dan Rabu meminta agar Robin bersedia melatih dan menjadi pemimpin mereka. Awalnya di sini Robin menolak, namun setelah Rabu melelepkan kepalanya dengan terpaksa, akhirnya Robin pun menerima permintaan Rabu tersebut. We shape up or ship out. You fine. Like you plenty. Setelah selesai latihan di sana Robin menanyakan apa yang dilakukan ayahnya dengan Kabuna. Rabu menjawab bahwa ayahnya bisa berbicara dengan Kabuna, yang mana Kabuna suka menyuruh ayahnya membawakan gadis untuk dikorbankan kepadanya, di mana ucapan Kabuna tersebut hanya terdengar ayahnya saja. Mendengar itu Robin memberitahukan bahwa apa yang dilakukan ayah Rabu dengan Kabuna itu hanya akal-akalannya saja, sebab patung itu adalah benda yang tidak akan bisa berbicara. Robin mengatakan bahwa ketika nanti ayah Rabu datang dirinya akan masuk ke patung Kabuna dan akan menipunya. I may outsmart, Father. Sesudah mengatakan hal itu kemudian Robin pun mengajak Rabu dan saudara-saudaranya masuk ke kapal selam Jepang dan mengumpulkan barang-barang yang berguna untuk melawan dan menipu ayah Rabu yang kejam. Topside. Clancy, hurry. I'm horsing around. Thing is dangerous. Terlihat di sana selepas mendapatkan barang-barang mereka pun mulai membuat beberapa jebakan untuk menyambut kedatangan ayah Rabu. So far, so good. Yeah. No, you idiot, stay back. Sementara sebagian barang yang lain mereka membawanya ke dalam patung Kabuna, di mana saat itu senjata yang mereka siapkan adalah 12 roket, 6 bom asap, 1 tangki oksigen, 1 penyembur api, 1 pemadam kebakaran, dan juga pengeras suara. Kemudian di sana Robin mengetes pengeras suara tersebut dengan berbicara kepada Rabu dan memenuhi semua keinginan Rabu. I say, woman got right. To go along with Delta upon the marsh. Right now, go out there and win one for old Capuna. Suatu hari Robin marah karena Rabu dan saudara-saudaranya malah berkumpul di tempat tinggalnya bukannya berjaga di pos pengintaian. Bagaimana jika Tanamasu datang ke pulau ini tanpa sepengetahuan mereka? Melihat Robin marah, Rabu pun meminta maaf. Kemudian saat itu Robin pun masuk dan menulis surat untuk Jen. Dan di sini Robin merasa terkejut ketika melihat foto Jen seperti nenek-nenek. Yang tak lain itu adalah perbuatan Rabu yang diam-diam menyukai Robin sejak awal. Melihat kenyataan itu Robin merasa tidak nyaman dan ingin segera pergi meninggalkan pulau ini karena takut diemplud oleh Rabu dan saudara-saudaranya. Sementara saat itu salah satu saudara Rabu bernama Iting yang sudah berjaga di atas pohon kelapa di sana dirinya melihat bahwa ayah Rabu datang ke pulau ini bersama anak buahnya. Melihat itu spontan Iting pun turun dan memberitahukan hal tersebut kepada yang lain. Mengetahui itu kemudian di sana Robin menyuruh saudara-saudara Rabu agar bersiap-siap menyambut kedatangan Tanamasu. Selain itu Robin juga menyuruh Rabu agar mengambilkan teropong. Yang mana dari teropong saat itu Robin melihat bahwa Tanamasu memukul anak buahnya hingga ngerumpuyuk. Selepas melihat itu lalu di sana Robin menyuruh Rabu agar bersiap-siap menyambut kedatangan ayahnya yang kala itu sudah sampai di pantai pulau tersebut. Dan ternyata apa yang dikatakan Rabu itu memang benar bahwa ayahnya adalah pria kejam yang berbuat seenak jidatnya. Terlihat di sana ketika dirinya hendak turun anak buahnya harus menggelar karpetnya terlebih dahulu membuat saya yang melihatnya arah terperep dan ingin menghajar bebenguknya.
Setelah duduk di punggung salah satu anak buahnya, Tanamasu menyuruh anak buahnya yang lain agar menangkap Rabu. Melihat itu, Rabu meminta kepada ayahnya agar jangan menangkapnya terlebih dahulu karena dirinya sudah berbicara dengan Kabuna, di mana Kabuna mengatakan kepada Rabu bahwa wanita juga memiliki hak untuk berbicara. Mendengar itu, awalnya di sini ayahnya tidak percaya karena menurut Tanamasu tidak akan ada seorang manusia pun yang bisa berbicara dengan Kabuna kecuali dirinya sendiri. Namun Rabu meyakinkannya bahwa dirinya benar-benar sudah berbicara dengan Kabuna. Disebabkan hal itu, akhirnya Tanamasu mengajak Rabu datang ke hadapan Kabuna dan membuktikan bahwa apa yang dikatakan Rabu itu memang benar, bukan akal-akalannya saja. Di sini ayahnya tidak mengetahui bahwa itu adalah taktik Rabu agar ayahnya tidak jadi mengorbankan dirinya dan saudara-saudaranya. Good time. Dance. Ketika Rabu dan ayahnya sudah pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian di sana Robin menyeru saudara-saudara Rabu yang lain agar membocori semua perahu anak buah Tanamasu. Dan untuk perahu Tanamasu mereka kasih yang spesial, yakni dipasangi torpedo. Sementara Robin sendiri setelah melihat saudara-saudara Rabu beraksi, lantas dirinya pun pergi hendak masuk ke patung Kabuna. Namun sialnya di sini Robin yang ceroboh, dirinya malah termakan oleh jebakannya sendiri hingga Tigurawil. Sedangkan Tanamasu dan Rabu kala itu mereka sudah sampai di hadapan patung Kabuna. Lalu di sana Tanamasu pun berbicara dengan Kabuna, kemudian menyuruh Rabu agar berbicara dengannya. Yang mana saat itu Rabu pun langsung berbicara dengan Kabuna dan dirinya meminta Kabuna agar memberitahukan kepada ayahnya dan semua orang yang ada di tempat tersebut bahwa wanita itu memiliki hak. Namun sialnya Kabuna tidak menjawab karena Robin yang hendak menjawab permintaannya masih nyangsang di pohon. Melihat Kabuna tidak menjawab permintaan Rabu, spontan di sana Tanamasu pun menyuruh anak buahnya agar menangkap Rabu dan saudara-saudaranya. Dalam keadaan bahaya semacam itu, beruntungnya Robin keburu datang dan langsung menyuruh anak buah Tanamasu agar melepaskan Rabu bersama saudara-saudaranya. Selain itu, lalu di sana Robin juga menjawab permintaan Rabu dengan mengatakan bahwa wanita itu memiliki hak. Melihat sekarang Kabuna bisa berbicara dan bisa didengar oleh semua orang yang ada di tempat tersebut, spontan Tanamasu pun marah dan tidak mempercayainya karena dirinya juga sadar apa yang dilakukannya selama ini. Bisa berbicara dengan Kabuna itu sebenarnya hanyalah kebohongan belaka. Melihat Tanamasu yang licik tidak menerima diperlakukan dengan licik, spontan Robin pun langsung menggunakan penyembur api membuat payung Tanamasu kaduruk. Selepas itu Robin menyemprot Tanamasu menggunakan pompa air yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tetapi karena kebelotuannya usahanya yang hampir berhasil membuat Tanamasu takluk itu menjadi berantakan. Terlihat di sana dirinya ke bawah berselang dikarenakan airnya terlalu besar. Melihat rencana pertamanya gagal, kemudian di sana Robin pun menyuruh Rabu dan saudara-saudaranya agar menjalankan rencana selanjutnya. Ketika Rabu dan saudara-saudaranya sudah pergi, sialnya di sini airnya malah saat. Mengetahui itu, lalu Robin pun menyuruh Floyd agar kembali menyalakan airnya. Tetapi sialnya di sini alat pemutar airnya malah locot. Dan saat Floyd keluar dari dalam patung itu untuk menghampiri Robin tanpa sengaja, dirinya ngadupak penyembur api hingga menyala. Setibanya di bawah, Floyd pun memberikan alat pemutarnya kepada Robin. Melihat pemutarnya sudah locot, spontan Robin pun berlari diikuti oleh Floyd menaiki tali menuju mulut patung. Tetapi sialnya keadaan di dalam patung tersebut sudah kacau terbakar. Melihat petasan Sing Barasat Darderdor, Floyd yang pandai pun langsung turun dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Robin yang boloto, dirinya masih tetap berpegangan ke tali tersebut. Di mana akhirnya tali yang dipegang Robin putus terbakar. Beruntungnya saat itu Robin keburu muntangan ke mulut patung Kabuna, jika tidak pastinya Robin mudah kehanap dan cangkengnya potong. Sementara Tanamasu yang kala itu berada di bawah hendak memukul Robin pantatnya ke sodok petasan hingga hiber. Robin yang kala itu kakinya dipegang oleh Tanamasu membuat mereka jatuh. Kemudian mereka pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil tipa paretot mengingat keadaan di sana sudah benar-benar kacau, di mana petasan terus Sing Barasat meran mereka. Yang mana sebenarnya saat itu Tanamasu berniat mau kembali menangkap Rabu dan saudara-saudaranya. Namun ketika melihat sebagian anak buahnya Tigurawil termakan jebakannya Rabu, dirinya menjadi ketakutan dan langsung kabur sambil prot kentut menuju perahunya. Melihat ayahnya sudah naik, spontan Rabu pun menyalakan torpedo yang sudah diikat ke perahu ayahnya itu dengan cara menariknya, membuat ayahnya yang menaiki perahu tersebut kukulintingan di laut lalu maju ke darat menaiki pohon kelapa dan ngebelduk. Beruntungnya sebelum ngebelduk Tanamasu keburu jatuh hingga akhirnya dia pun selamat katinihan kalapa asa. Setelah kejadian itu Tanamasu menangis dan mengajak berdamai kepada Rabu beserta yang lainnya. Tak lama patung Kabuna juga ngebelduk hancur. Selepas berdamai mereka pun mengadakan pesta.
Selepas yang lain selesai menari, di mana saat itu salah seorang saudara Rabu mengalungkan bunga ke leher Rabu. Lalu Rabu pun menari mengajak Robin. Melihat itu Robin yang tidak mengetahui apapun menerima ajakan Rabu tersebut. Sesudah Rabu mengalungkan bunga yang ada di lehernya ke leher Robin, tiba-tiba sambil tertawa di sana Tanamasu mengatakan bahwa itu adalah tarian pernikahan yang bagus. Mendengar itu spontan Robin pun merasa terkejut sekaligus membuat dirinya baru sadar ternyata tarian yang dilakukan Rabu itu adalah tarian lamaran. Sedangkan dirinya menerima dikalungkan bunga oleh Rabu, yang mana hal tersebut secara tidak sadar bahwa dirinya sudah menerima lamaran Rabu. Sadar akan hal itu, lantas Robin pun menyungkurkan Rabu kemudian kabur meninggalkan tempat tersebut. Melihat Robin kabur, ayahnya pun menyuruh Rabu agar menangkapnya. Dalam keadaan bahaya semacam itu, beruntungnya ada sebuah helikopter marinir yang kebetulan berpatroli ke pulau tersebut. Tentunya kenyataan itu membuat Robin merasa bahagia dan langsung guguran meminta tolong, kemudian membuat sinyal darurat menggunakan kelapa asak. Dan nasib baik menghampiri Robin, yang mana para prajurit yang ada di helikopter tersebut melihat sinyal darurat dari Robin. Lalu mereka pun menurunkan tali dan di sini Robin hampir saja tertangkap oleh Rabu. Walaupun demikian, namun akhirnya Robin selamat karena bajunya yang dipegang Rabu robek. Sesudah berada di helikopter, ternyata salah seorang dari mereka mengenal Robin. Lalu di sana Robin menyuruh mereka agar menghampiri tempat tinggalnya karena masih ada seseorang yang tertinggal, yakni si Ploy, sahabat baiknya. Setibanya di tempat tinggal, Robin menemukan Ploy nongeng bersembunyi ditutupi selimut. Setelah mengganti bajunya, Robin pun tidak lupa membawa payung dan topi legendnya, kemudian mengajak Ploy pergi menaiki tali. Saat Robin menaiki tali, sialnya Rabu dan saudara-saudaranya telah sampai di tempat tersebut dan langsung memegangi kaki Robin. Dan lagi-lagi di sini Robin selamat karena sepatu yang mereka pegang locot. Sesampainya di pangkalan marinir, ternyata yang mereka sambut kedatangannya bukanlah Letnan Robin melainkan si Floyd, karena bagi mereka si Floyd ini adalah pahlawan luar angkasa yang sudah mereka cari selama bertahun-tahun. Walaupun dicuekkan, tetapi saat itu Robin memanggil sang kapten, yang mana dirinya berniat mau melaporkan kejadian yang telah menimpanya. Namun sialnya kapten tersebut malah pergi membawa Floyd, membuat Robin sakit hati. Dan tak lama ada salah seorang yang memotret Robin lalu menanyakan kejadian yang dialami Robin. Kenapa dirinya bisa terdampar dengan selamat? Tetapi naasnya, ketika Robin menjawab pertanyaan orang tersebut, dia malah pergi mau menghampiri Floyd, menjadikan Robin yang menerima kenyataan itu semakin sakit hati dan merasa dihinakan derajatnya. Tamat ending yang sangat mengrobin bolotokan. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak. Oke, saya ini lagi gak enak badan nih, lagi pilek flu. Ya, sekian dari saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam kopi oplet dan rokok sampurna kretek. Oke, lanjut.